Pada malam hujan deras, Ranran kembali pulang ke rumah dengan menangis untuk memohon kalung yang berharga, peninggalan dari ibu kandung Ranran. Ayahnya pun marah-marah saat Ranran kembali ke rumah. Liu Fei, ibu tiri Ranran pun tersenyum melihat Ranran dibenci oleh ayahnya. Ranran membuang muka. Jiang Shen, ayah kandung Ranran, mendekati Ranran. Ayah, aku mohon kepadamu. Tolong kembalikan satu-satunya sepeninggalan dari ibu kepadaku. Ranran dengan belas kasihan memohon kepada Jiang Shen, ayahnya, karena itu adalah barang yang sangat berharga bagi Ranran. Ranran pun ditampar oleh ayahnya. Dasar anak sialan, siapa yang mengizinkanmu kembali dari gunung? Saat di luar negeri 6 tahun, lalu kau menikahi pria liar tanpa meminta restu. Bahkan melahirkan anak, lalu kau dicampakkannya. Hal ini membuat ibumu mati kesal. Sekarang malah tidak malu meminta kalung dariku. Ayah Ranran marah besar dan seolah-olah Ranranlah penyebab ibu kandungnya mati. Cepatlah kembali ke kampung. Jangan membuat ayahmu marah lagi. Ibu tiri Ranran membujuk Ranran untuk kembali ke kampung. Berikan kalungnya padaku. Baru aku akan segera pergi. Cukup sudah. Bentar sang ayah. Tampaknya kau belum cukup menderita. Hidup di pegunungan ya? Ibuku baru meninggal beberapa hari. Kau malah langsung merebut perusahaan. Bahkan membawa Liu Fang dan Jiang Caca pulang. Jiang Caca, nona kedua keluraga Jiang. Sekarang kau juga mau melelang barang satu-satunya peninggalan ibuku. Kau tidak merasa bersalah pada ibuku? Dengan rasa kekecewaan, Ranran kepada ayahnya. Ranran mengangkat foto ibunya untuk diperlihatkan pada ayahnya. Sialan, ucap sang ayah dengan emosi. Kau tidak pantas menanyakanku. Inya sana. Jiang, jangan marah lagi. Nanti, ada tamu penting mau datang. Dengan rasa emosional Jiang Zhen, ayah Ranran pergi masuk rumah, meninggalkan putrinya Ranran. Sendirian Ranran di luar dengan luka hati yang begitu mendalam. Ranran, kau sungguh pengertian, ucap Liu Fang, ibu tirinya. Kau membawa fotonya kakak. Karena tahu kalungnya mau dilelang besok. Liu Fang, Jiang Caca, dan asisten rumah tangganya pun bahagia melihat Ranran menderita. Liu Fang, ibu tirinya, menyuruh asistennya untuk menyiksa Ranran dan merebut foto ibunya. Dan dibantinglah foto itu, lalu diinjaknya. Membuat hati Ranran semakin hancur dibuatnya. Ranran menangis kesedihan, hatinya sedih melihat perlakuan mereka terhadapnya dan ibunya. Hujan ini makin lama makin deras, ucap Jiang Caca. Ibu, mari kita kembali. Lalu mereka bertiga kembali masuk dalam rumah. Sementara itu Ranran sendirian, di luar meratapi kesedihannya. Menangis sedih memeluk foto ibunya. Tidak lama kemudian datanglah seorang pria tampan membawa payung. Gu Tinchen adalah direktur grup Go. Pak Gu datang dan menghampiri Ranran. Pak Gu dan Ranran dulu sudah menikah, entah apa yang membuat mereka berpisah. Setelah kau dulu tega memilih untuk pergi. Kenapa sekarang kembali lagi? Aku tidak paham apa maksudmu. Aku tidak kenal denganmu. Ternyata Ranran tidak mengenalinya. Entah apa yang membuat Ranran lupa dengan suaminya itu. Dengan bingung Pak Jihu menatapnya, kenapa Ranran berpura-pura tak mengenalinya. Ranran dengan perlahan pergi meninggalkannya. Pak Gu hanya bisa diam dan menatapi langkah Ranran pergi menjauhinya. Tidak lama kemudian Pak Gu berjalan menuju rumah itu. Lalu Jiang Zhen membukakan pintu untuk Pak Gu. Pak Gu, besok kita akan mulai bekerja sama. Menurut Anda? Jiang Ranran, beraninya kau kembali setelah 6 tahun. Meninggalkan suami dan anakmu.
Mulai hari ini, grup Jiang akan menjadi bagian dari Growogu. Acara penandatanganan dan lelang amal akan diadakan di sini nanti malam. Berikut laporan dari kami. Jiang Xiaobobo putra Jiang Ranran. Ini satu-satunya kesempatan untuk mengambil kembali barang peninggalan nenekmu. Nanti kau jangan pergi sembarangan. Tunggulah aku di sini. Ibu tenang saja. Jiang Xiaobobo menuruti apa perkataan ibunya. Ibu pergi dulu ya. Lalu Ranran pergi menuju ke pelelangan. Tidak lama kemudian mobil Pak Gu datang. Pak Gu datang tidak sendirian. Dia datang dengan seorang anak. Orangnya ramai sekali, ayah masuk sendiri saja. Gu Xiaoyu putra Gu Tinghen. Kau duduk di mobil saja, jangan kemana-mana. Pak Gu berjalan menuju ke pelelangan. Di tengah perjalanan Pak Gu didatangi beberapa wartawan untuk meliputnya. Dengan sigap Pak Gu menangkap Ranran yang akan terjatuh saat diusir oleh penjaga keamanan. Mereka saling menatap mata. Ya ampun. Pak Gu terkenal tidak suka didekati oleh wanita. Wanita ini akan mampus. Setelah lama tidak bertemu. Kau sudah pandai dengan trik tarik bulur? Ternyata kau. Aku tidak begitu. Ini pasangan wanitaku. Ranran pun kaget dengan ucapan Pak Gu. Kau tidak ingin diusir, kan? Lalu Ranran mengangguk. Dengan senang hati Ranran digandeng Pak Gu masuk ke pelelangan. Jiang Caca pun sudah hadir. Pelelangan segera dimulai. Selanjutnya adalah barang lelang utama kali ini, yaitu kalung berlian biru yang sangat langka. Harga dasarnya 60 miliar. Silahkan ditawar. 70 miliar. 70 miliar. 80 miliar. 80 miliar. Ranran dengan cemas, jika kalung itu jatuh di tangan orang lain. Lepaskan aku. Itu barang peninggalan ibuku. Tidak boleh dilelang. Kalau begitu, kau mau bagaimana? Merampasnya? Atau menyuruh keluarga Jiang mengembalikannya padamu? Ranran pun bingung, bagaimana harus mengambil barang peninggalan milik ibunya itu. Pak Gu pelan menenangkan Ranran dan berbisik ke Ranran. Memohonlah padaku. Aku bisa membantumu. Ranran kebingungan. Harus bagaimana? Pada akhirnya Ranran mau menuruti perkataan Pak Gu. Aku mohon padamu. Dengan perasaan penuh kecemasan. Bantulah aku. Lalu Pak Gu menuruti Ranran. 160 miliar. Ya ampun. Langsung berlipat ganda. Caca. Pak Gu membelinya untukmu, kan? Caca tersenyum bahagia. 80 miliar naik menjadi 160 miliar. Ini jelas mau memberi uang untuk keluarga Jiang. Caca Pe mulai kepedaan. 160 miliar, sepakat. Beberapa orang kecewa. Selamat, Pak Gu. Pak Gu memenangkan kalung itu untuk Ranran. Caca pun gembira. Selamat, Pak Gu. Pak Gu menerima kalung itu, Ranran masih dengan perasaan kecemasan. Caca berjalan mendekati Pak Gu dan Ranran dengan hati yang gembira. Tinghen. Terima kasih ya. Maaf. Itu untuk koleksi pribadi. Caca pun kaget dengan ucapan Pak Gu. Lalu Pak Gu dan Ranran meninggalkannya. Caca pun kesal dan kecewa malu. Sesampainya di luar. Pak Gu. Ranran memohon kepada Pak Gu. Aku mau minta tolong. Untuk tidak menjualnya. Aku akan memikirkan cara. Mengumpulkan uang. Untuk membelinya darimu. Dengan cemas Ranran menyampaikannya. Jiang Ranran. Kau benar-benar tidak mengingatku?
Ran pun kebingungan dengan sikap Pak Gu. Maaf, aku memang tidak pernah bertemu denganmu. Pak Gu menahan kekecewaannya. 6 tahun lalu, aku pernah mengalami kecelakaan. Sepertinya, aku telah kehilangan beberapa ingatan. Pak Gu, apakah kita berdua dulu saling kenal? Kita tidak hanya saling kenal, kita sudah menikah. Bahkan sudah pernah. Jian Ran, kenapa dulu kau mencampakkan keluarga dan anakmu untuk pergi ke tempat lain? Ran pun semakin bingung dengan ucapan Pak Gu. Maaf, Pak Gu. Kau sepertinya salah orang. Baiklah. Anggap saja aku salah orang. Aku sudah amnesia. Baiklah. Kau seharusnya belum punya pekerjaan, kan? Bagaimana kau akan menebus uang ini? Ayah. Xiao Yu datang memanggil Pak Gu. Namun Ran kaget mengira itu Xiao Bobo. Besok datanglah bekerja di grup Go. Ran dengan perasaan seolah tak percaya. Apa? Bukankah kau mau mengumpulkan uang? Jadilah sekretarisku. Tebuslah dengan gajimu. Ran pun lega mendengarnya. Kalian masih mau berpelukan? Sampai kapan? Ucap Xiao Yu. Pak Gu dan Ran malu-malu. Terima kasih, Pak Gu. Aku besok datang tepat waktu. Ran pun langsung pergi, mengira Xiao Yu itu Xiao Bobo. Ran pun menggendong dan membawanya pergi. Dalam hati Xiao Yu berkata, ada apa ini? Tuan muda, akhirnya menemukanmu. Tuan muda adalah aku ya? Tentu saja begitu, ayo pergi. Lepaskan aku. Xiao Yu, kemana saja kau? Kenapa mengganti baju? Paman, aku bukan Xiao Yu. Aku Xiao Bao. Paman, siapa tahu? Tadi, Tuan Muda telah diculik orang. Mungkin telah trauma. Xiao Yu, apa yang dijatakan Jiang Ran padamu? Kau tidak mengakui ayah lagi? Dalam hati Xiao Bao, apa hubungannya dengan ibu? Ku katakan padamu, kelak tidak boleh pergi dengan Jiang Ran lagi. Setidaknya sekarang tidak boleh. Ayo pulang. Kenapa? Kau mengambil? Xiao Bao masih bingung. Pak Gu menggodanya. Xiao Bao menelpon ibunya. Lalu Ran mengangkat teleponnya. Ibu, aku telah diculik. Cepat selamatkan aku. Bunuh saja. Bunuh? Ternyata dia memang mau menculikku. Aku harus tenang, jangan sampai dibunuh. Xiao Bao, anak baik. Ibu masakkan makanan enak untukmu. Memintanya menyelamatkanku. Ibu sungguh tidak bisa diandalkan. Pada saat-saat genting seperti ini, akulah yang harus menyelamatkan diri. Saat Xiao Bao mau melarikan diri, tidak sengaja menjatuhkan foto Xiao Yu yang mirip dengannya. Ini adalah Xiao Yu. Dia sangat mirip denganku. Dalam hati Xiao Bao berkata, jangan-jangan. Di sisi lain Xiao Yu yang berada di rumah Ran. Ini adalah Xiao Bao. Dia sangat mirip denganku. Lalu Xiao Yu berpikir Xiao Bao adalah saudara kembarnya. Jangan-jangan, kami adalah saudara kandung. Dalam diam Xiao Bao masih berpikir kalau pria yang di sampingnya adalah ayahnya. Pria ini tinggi dan tampan. Setidaknya tidak buruk.
Kalau dia menjadi ayahku. Ayah, peluklah aku. Aku sangat merindukanmu. Wah, Xiao Yu dulu. Tidak begitu manja. Lalu Xiao Bao mencium pipi Pak Gu. Karena Xiao Bao merindukan sosok seorang ayah. Kenapa rasanya hari ini? Xiao Yu agak aneh. Dalam hati Pak Gu berkata, di rumah Ranran. Mie telur cap mama. Telah datang. Xiao Bao memandang ibunya seolah ingin berkata sesuatu. Kau sungguh adalah ibuku. Ranran dengan terkejut dan berpikir. Ranran pikir Xiao Yu sakit demam. Kau tidak demam kok. Ada apa denganmu? Tanya Ranran pada Xiao Yu. Xiao Yu, aku sangat merindukanmu. Ranran masih bingung, Ranran belum tahu. Kalau anak yang bersamanya adalah ex Xiao Ye. Xiao Bao. Dari mana asal bajumu ini? Seingatku, baju yang kau pakai saat keluar tadi bukan ini. Bajuku kotor. Lalu ada orang baik yang mengganti bajuku. Ranran masih terheran-heran dengan Xiao Yu. Orang baik? Baju ini kelihatannya tidak murah. Namun, ibu, kau baru menyadarinya sekarang. Ranran masih tidak percaya dengan kejadian ini. Lalu Ranran mengalihkan percakapannya. Makanlah mie-nya. Nanti dingin. Dalam hati Ranran masih bergumam. Kenapa Xiao Bao agak aneh? Apakah ada gangguan mental? Besok, aku harus periksa ke rumah sakit. Paginya Ranran membawa Xiao Yu ke rumah sakit untuk periksa kesehatan ex Xiao Ye. Ranran menemui dokter di tempat prakteknya. Dokter, Ranran menyerahkan hasil tesnya. Anak ini hanya sekedar bersifat pendiam. Mentalnya sangat sehat. Tenang saja. Tidak ada masalah. Ucap dokter kepada Ranran. Pendiam? Ranran pun masih bingung. Terima kasih, dokter. Jangan sungkan, pergilah. Ayo. Ranran menggandeng Xiao Yu. Lalu pergi. Sesampainya di sekolahan, Ranran menasihati Xiao Yu. Xiao Bao, ibu sudah harus ke grup Gu untuk bekerja. Kau harus penurut saat di sekolah ya. Mengusap pipi anaknya. Ayo. Lalu mereka pergi. Pak Gil pun melakukan hal yang sama, memeriksakan anaknya. Halo, dokter. Sesampainya di kantor Pak Gu, Ranran dengan tidak sengaja menabrak Jiang Caca. Jiang Ranran? Ucap Caca dengan wajah muram. Kenapa kau berada di sini? Caca pun penasaran kenapa Ranran berada di kantor Pak Gu. Dengan penasaran Caca pun merebut selembar kertas yang dibawa Ranran. Kau mau wawancara di sini? Ucap Caca dengan kesombongannya. Sayang sekali. Pekerjaan tukang bersih-bersih sudah tidak ada lowongan. Maaf ya. Aku datang untuk masuk kerja. Ucap Ranran dengan penuh kebencian kepada Caca. Jiang Ranran. Seorang purti buangan. Dari keluarga Jiang sepertimu. Harus sadar akan identitasmu. Kau paham itu? Caca dengan wajah muramnya merobak selembar kertasnya dan diberikan pada Ranran. Pak Gu datang menghampiri Ranran. Bu Sekretaris Jiang. Sudah saatnya bekerja. Jiang Ranran. Kalau aku bisa mengusirmu sekali, berarti bisa mengusirmu untuk kedua kali. Posisi Nyonya Gu adalah mikiku. Pak Manajer Liu. Sebelum pulang kerja, aku tidak mau melihatnya di perusahaan lagi. Kau paham itu? Paham. Manajer Liu pun pergi dan paham akan maksud Caca dengan rencana yang dibuatnya. Manajer Liu pun langsung mendekati tempat kerja Jiang Ranran. Bereskan data ini. Dalam waktu sejam.
Ran pun kaget dengan tugas yang diberikan padanya. Lalu serahkan padaku. Pak Manajer, pekerjaan saya dari pagi. Belum selesai. Saya tidak bisa menyiapkan sebanyak itu dalam sejam. Tugas sekecil ini pun tidak bisa. Jadi untuk apa aku mempertahankanmu? Telepon Ran berbunyi. Ran mengangkat teleponnya. Bu Ran. Xiao Bao telah menghilang. Apa? Pak Manajer, saya mau minta izin setengah hari. Lihat Pak Manajer Li, pekerja yang tidak bertanggung jawab sepertinya. Masih pantas bekerja di perusahaan? Jiang Ran. Kalau pekerjaan hari ini belum kau selesaikan, kau tidak boleh pergi. Kalau tidak, kau langsung kupecat. Maaf, Pak Manajer. Putra saya hilang. Saya harus mencarinya. Dengan wajah penuh kecemasan, Ran langsung pergi meninggalkan pekerjaannya. Jiang Ran mau kemana? Ting Chen. Aku mewakilkan Ran minta maaf padamu. Dia sungguh tidak bertanggung jawab. Dan sangat malas bekerja. Katanya, putranya telah menghilang. Lalu dia langsung keluar. Putra tanda tanya. Jiang Ran punya anak lagi? Pak Gu terkejut. Jiang Ran dari dulu memang bukan wanita baik-baik. Pernikahannya dengan pria di luar negeri dulu menimbulkan gosip buruk. Membuat grup Jiang terus terpuruk. Setelah kembali dari luar negeri, dia diusir ke desa oleh ayah. Sekarang dia lagi-lagi mendekati pria lain. Kami bahkan tidak tahu siapa ayahnya anak ini. Pak Direktur, Tuan muda telah menghilang. Apa? Cepat cari dia. Setahuku, grup Jiang terus terpuruk. Dan akhirnya diakuisisi olehku. Adalah karena ayahmu tidak becus. Sekarang sudah tahun 2023. Pernikahan adalah hal yang bebas. Pernikahan bukanlah sebuah aib. Ting Jian, bukan itu maksudku. Apakah kau yang membawa Xiao Yu pergi? Lanjut di part 2-nya ya guys.